Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi nih bersama saya Lutfi Tauranisa. Jadi pada video pembahasan kali ini saya akan menyampaikan materi dari kelas membaca. Pada minggu ini kita akan membahas tentang pengertian membaca cepat. So, kayaknya nggak usah lama-lama lagi kali ya. Kita langsung bahas aja yuk. Mari. Nah, nggak usah lama-lama lagi kali ya, kita langsung masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian membaca cepat. Membaca cepat sendiri merupakan memahami suatu tulisan dengan cepat dan jelas. Bersama membaca, pikiran pun harus memahami arti bacaan yang dibaca. Oleh sebab diperlukan kecepatan, pikiran, dan hati dalam membaca serta memahami tulisan. Ketatapan dan juga kecepatan membaca akan terbangun dengan sendirinya jika sering berlatih membaca, agar dapat membaca cepat dengan memperoleh pemahaman secara tepat isi bacaan. Menurut para ahli, yaitu dari tokoh pertama ada menurut Cenur Herwono, pada tahun 2005 menjelaskan tentang membaca cepat adalah suatu kegiatan merespon lambang-lambang cetak atau lambang-lambang tulisan dengan pengertian yang tepat dan cepat. Tokoh kedua ada dari Colin Ross, yaitu tahun 2002 menjelaskan tentang membaca cepat adalah keterampilan yang sangat bermanfaat untuk memperluas bacaan sekilas dan pemahaman secara cepat serta biasanya mencegah kita bosan. Nah, terus dari pengertian tadi, ada nih teknik-teknik dari membaca cepat. Teknik pertama yaitu SQ3R, yaitu survei, question, read, recheat, dan review. Teknik ini bersifat praktis dan dapat diaplikasikan dalam berbagai pendekatan belajar. Selanjutnya ada teknik kedua yaitu teknik pelayapan atau skimming. Pelayapan sendiri adalah teknik membaca untuk mendapatkan intisari suatu bacaan, ide pokok, dan detail yang penting. Teknik yang ketiga ada teknik pemindaian atau scanning. Pemindaian adalah teknik membaca untuk memperoleh informasi yang tepat berupa fakta khusus spesifik tanpa melalui informasi umum atau fakta umum. Ada juga faktor yang dapat mempengaruhi kecepatan membaca, yaitu berpengaruh pada kemampuan seseorang yang bersifat signifikan yang meliputi pengembangan konsep kosakata, pemahaman makna kata, pemahaman konsep-konsep linguistik, keterampilan analisa kata, dan lain-lain. Di samping sisi lain, faktor yang mempengaruhi pemahaman bacaan pun dapat terletak pada ketidaktahuan akan bahasa. Selanjutnya, ada model-model yang terdapat dalam membaca cepat. Yang pertama ada mode membaca button up atau bawah atas. Yang kedua ada model baca top down atau atas bawah. Yang ketiga ada interaktif. Yang keempat, model bacaan timbal balik atau MMTB. Setelah kita mengetahui metode-metode tersebut, kita akan mempelajari juga tentang manfaat membaca cepat. Yang pertama ada untuk mengenali topik bacaan. Yang kedua, untuk mengetahui pendapat orang lain atau opini. Yang ketiga, mendapatkan bagian yang penting atau yang diperlukan dalam bahan bacaan. Yang keempat, untuk mengenali topik bacaan. Yang kelima, untuk mencari informasi yang kita perlukan dalam sebuah bahan bacaan secara cepat dan efektif. Yang keenam, dalam waktu yang singkat dapat menelusuri bahan halaman buku atau bacaan. Dan yang ketujuh, tidak banyak waktu yang terbuang karena tidak perlu memerhatikan atau membaca bagian yang tidak diperlukan. Nah, kesimpulan dari video pembahasan kita kali ini adalah kecepatan membaca sangat tergantung pada bahan dan tujuan membaca.
serta sejauh mana keakraban dengan bahan bacaan. Kecepatan membaca harus seiring dengan kecepatan memahami bahan bacaan. Nah, mungkin itu dulu untuk pembahasan video kita dari kelas membaca. Semoga kalian terhibur dan mendapat informasi. Dan saya mengucapkan maaf untuk kesalahan baca ataupun kesalahan kata yang saya ucapkan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Dan terima kasih karena kalian telah mengklik video ini. Dan see you the next video. Bye-bye.